Selamat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 1 Mei, hari buruh tepatnya, hari libur. Saya baru sempat mau dokumentasikan lagi perkembangan cengkeh yang tersiksa oleh berbagai macam kutu sehingga daunnya rusak. Setelah saya lakukan pembasmian hama, dan sekarang kondisi sudah mulai berbunga lebat teman-teman ya. Sempat gundul ini teman-teman, daunnya habis dan dia mulai tumbuh kembali. Langsung masuk masa generatif, dan bunga-bunga cabai sudah mulai terlihat teman-teman di setiap ketiaknya ya. Cukup menyenangkan teman-teman, walaupun dia sempat tersiksa. Dan ini pohon menyusul yang sengaja tidak saya pruning teman-teman. Cabang Y-nya ada di atas, baru mulai tumbuh cabang Y. Ini karena masih pagi, masih lembab, basah-basah sehingga daun masih berat. Ini sepertinya terlalu subur, terlalu banyak nitrogen, kayak empuk sekali teman-teman, kayak bayam. Dan dia sudah mulai memasuki masa generatif juga, sudah berbunga teman-teman ya. Dan cabangnya sedikit ini teman-teman, karena saya tidak pruning, saya sengaja yang ini tidak saya pruning. Dan ini dua cengkeh dan satu kembarannya yang waktu itu sama-sama sudah tumbuh besar dengan daun yang lebar, namun sempat habis juga dilibas oleh hama teman-teman ya. Tepatnya kutu dan macam-macam kutu waktu itu, banyak sekali. Karena sempat di bawah ini saya tanami kangkung, pakcoy, sayur-sayuran lain yang sempat mengundang kutu banyak banget, dan memang sempat terserang sampai luar biasa teman-teman. Daunnya sampai habis, keriting semua, bukan sekedar keriting, layu dan berguguran. Dan ini perkembangan sekarang teman-teman di 1 Mei 2026. Cabai rawit ini sudah mulai mengeluarkan bunga teman-teman ya. Dan itu tampak bunga-bunganya di ketiak-ketiaknya. Hampir semua ketiak ada bunga teman-teman ya, yang ada daun. Kecuali ketiak bawah yang tidak ada daunnya. Ini juga sengaja tidak saya pruning teman-teman, mulai dari cabang Y-nya. Ini cabang lebih banyak teman-teman ya. Dia subur sekali, mungkin karena memang dekat bak sampah nih teman. Dan ini pengolahan sampah yang sudah saya panen dan saya sengaja ambil dari pasar juga, pisang-pisang masak. Dan sekarang kondisi sudah mulai siap dipanen teman-teman. Ini sampah-sampah baru yang di atas ya, yang sampah-sampah lamanya sudah mulai bisa dipanen, cukup bersih. Barusan saya siram biokompon lagi teman-teman, atau bakteri ya, agar terus perkembangannya semakin bagus. Seharusnya tidak ditutup pakai atap saja teman-teman ya, karena saya tidak punya lahan yang cukup, saya tidak bisa bikin atapnya agar menjaga kelembabannya. Namun tidak boleh juga ditutup rapat agar bakteri bisa berkembang dengan sehat ya teman-teman. Itu salah satu binatang-binatang yang mungkin mengurai teman-teman ya. Saya tidak tahu ini binatang bukan merusak tanaman, namun selama ini tidak merusak tanaman. Dulu sempat banyak di lahan cengkeh ini yang berkeliaran saat hujan turun teman-teman, terutama saat musim penghujan kemarin. Musim penghujan itu lebat-lebatnya itu sangat banyak. Ini teman-teman ya. Jadi cabai rawit ini tingginya sudah kurang lebih 60 cm lebih, 70 cm teman-teman. Yang ini sekitar 60 cm yang cabai mudanya. Namun ternyata dia sudah mulai masuk masa generatif juga. Padahal tumbuhnya belakangan, yang diserang kutu tumbuh duluan, namun masa berbunganya bisa barengan. Ini pun begitu, harusnya dia baru mulai bercabang Y saja, namun sudah berkembang juga, berbunga juga, karena memang sempat terserang kutu, tapi belum sempat parah. Dan ini cengkeh baru yang masih kecil-kecil yang saya pruning teman-teman ya. Saya pruning, beda sekali, tunasnya banyak, masih kurang hijau teman-teman ya, kurang subur. Tapi tidak apa-apa, mungkin belum saja. Ada sedikit pohon stroberi. Ini pohon-pohon kunyit yang sudah mulai beranjak dewasa. Itu cengkeh teman-teman masih kecil-kecil. Dan sudah mulai tumbuh pohon-pohon padi juga yang kecil-kecil itu teman-teman.
pohon padi dari sekam yang memang sekam tanpa fermentasi ini teman-teman, sekam langsung. Dan ini cengkeh tunas yang di bawah ya, yang agak jauh di bawah sengaja saya pruning teman-teman, biar dia lebih fokus ke atas saja. Ini saya masih ragu untuk mempruningnya. Ada 5 daun dari cabang Y nya, ada 5 ketiak ya, 3, 4, 5 tidak saya pruning. Coba saya biarkan saja dengan tujuan karena di sini ada cengkeh yang tinggi-tingginya, yang 2 ini, sehingga yang 2 di tengah ini sengaja saya biarkan dia lebih meninggi lagi agar daun tidak terlalu menumpuk sama ini teman-teman. Dia agak di atasnya cengkeh yang sudah berbunga lebat ini. Lebat sekali ya teman-teman, bunganya cukup menyenangkan, sangat lebat. Menurut saya sangat lebat ini bunganya. Saya belum tahu ini cabai apa teman-teman ya, kata orang Bandung ini cengkeh, tapi saya belum tahu karena memang tidak sengaja disemai. Ini tumbuh dari hasil pengolahan sampah atau di bak sampah. Ketika pengadukan kompos di tanah, dia tumbuh teman-teman, dan saya pelihara saja. Ini 1 pohon, cuma cabang dari bawahnya tidak saya bunuh. Kalau ini 2 pohon teman-teman. Di ujung sana ada kunyit atau lengkuas, teman-teman. Ada kencur, kenikir yang sangat subur. Dan ini stroberi teman-teman, yang saya coba tanam di pot. Saya lubangi dan saya kasih kompos di dalam. Nanti saya akan tambahkan kompos dalamnya teman-teman ya. Saya akan masukkan kompos-kompos yang sudah mulai matang. Saya akan masukkan ke dalam sini sebagai makanannya teman-teman, dan saya akan isi penuh nantinya teman-teman, isi sampai sini, sampai lehernya ini. Sisakan sedikit ruang untuk pengisian air atau penyiraman ya teman-teman, lubang untuk penyiraman gitu teman-teman. Dan sekarang tomat sudah berbuah, buah sudah besar. Ternyata ini tomat liar yang tidak sengaja ditanam juga. Buahnya sudah sangat besar perbandingan jari saya. Masih muda tapi besar, dan sudah mulai masuk masa pembungaan teman-teman ya. Sudah mulai berbunga, agak telat karena memang kurang sinar matahari. Ini tomat yang tumbuh di tempat teduh. Pohonnya sudah tinggi sekali teman-teman ya, sudah ada 2 meteran. Dan ini daun ini tuh batangnya terus menjalar panjang dari sana teman-teman. Nah, ini sampai ke bawah sana. Dan pohonnya itu, ini cabang yang punya buah ini. Tidurnya aja udah 1,5 meter teman-teman, panjang sekali ya. Saya tidak sempat untuk bikin tali. Mungkin ke depan akan saya tanam tomat lagi, dan saya akan pasang tali ke atas teman-teman, ke atas dak yang kami miliki ini, agar bisa menjadi teras. Karena ini tidak sengaja ditanam, maka tumbuhnya pun posisinya cukup berantakan. Ada 1 di sana, 1 di sini tidak lurus, ada 3 di sana yang menumpuk saja gitu teman-teman ya. Dan ini tomat yang masih kurus, baru saya pindahkan ke media tanamnya di pot. Nanti saya akan tambahkan kompos di atasnya teman-teman ya, agar terpacu cepat subur dan besar. Dan ini tomat cherry ini teman-teman ya, tomat dari Lampung, tomat apa ya, sempat dikasih oleh tetangga. Saya bibitkan terlalu banyak dalam potnya, sehingga saya pindahkan saja 2 pot di sini. Begitu teman-teman, sekedar sedikit informasi yang bisa saya bagikan hari ini. Terima kasih.